Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG bagi guru tertentu piloting 3. Perkenalkan, nama saya Norhamita Sari, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Nomor induk mahasiswa 2400103924097047. Program studi Ilmu Pengetahuan Alam. Saya adalah seorang guru di SD Islam Terpadu Baitur Rahman Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kota Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG bagi guru tertentu piloting 3. Berikut adalah video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang sakit? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah sehat semua. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu minta untuk si Rapli sebagai ketua kelas untuk pimpin baca doa ke depan. Kita baca doa dulu ya. Biar apa yang kita pelajari hari ini berkah, bermanfaat, dan bernilai ibadah. Oke, yuk Rapli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila walisanan jakira. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih. Silakan duduk Rapli. Nah, hari ini Ibu presensi dulu lah, biar tahu siapa hari ini yang tidak hadir. Ahmad Fikri Rahman, Ahmad Khalil, Aisyah, Alia, Aura, Dafa, Denis, Farhana, Fatimah Hajahra, Gusti Sultan, Muhammad Fakih, Muhammad Alfiansah, Muhammad Bagas, Muhammad Fahri, Muhammad Faizah Hisam, Muhammad Hafiz Badali, Muhammad Humaidi, Muhammad Nur Al-Fatan, Muhammad Putra, Muhammad Rafli,
Nashwal, Regina, Safira, Safia, Sofi, Zain. Alhamdulillah hari ini semua hadir. Berarti hari ini semangat? Ya dong, harus semangat. Oke, biar tambah semangat, kita nyanyi dulu lah. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Tahu lagunya? Oke. Biar tambah semangat, Ibu pakai musik saja. Nyanyi sama-sama, semangat dong nyanyinya. Oke, bisa dilihat. Yuk, nyanyi. Garuda. Patri sedia berkorban untukmu, Pancasila. Pribadi bangsaku. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sudah semangat? Masih belum semangat? Masih belum? Masih ada yang ngantuk kah? Ngantuk? Aduh, harus semangat. Sekarang lihat di sekeliling, lihat di luar jendela. Coba tengok keluar jendela. Cuaca kita apa hari ini? Cerah. Kalian juga harus secerah cuaca hari ini. Ya. Nah, hari ini cuaca cerah. Sekarang musim apa? Musim penghujan. Ada yang tahu apa itu hujan? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa Isyam? Ada? Tahu? Apa? Tahu? Apa itu hujan? Ayo. Oh, masa ada tahu hujan itu apa? Menurut kalian hujan itu apa? Ayo. Nggak boleh takut. Nggak boleh takut. Walaupun salah, Ibu kan nggak marahin kalian. Ayo, ada yang tahu? Apa? Titik air turun ke tanah. Yang turun ke tanah. Dari mana airnya? Atmosfer atau dari udara. Iya, karena musim penghujan banyak air yang turun ke udara, dari udara ke tanah. Sekarang buka bukunya masing-masing. Hari ini kita akan mempelajari tentang air itu tidak pernah habis. Datang dari mana airnya, kemudian airnya mengalir kemana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk bumi, ada di halaman 89. Nah, perubahan bentuk bumi. Perubahan lingkungan itu termasuk perubahan dalam waktu yang sangat lama. Berhubungan dengan perubahan bentuk bumi, kita hari ini belajar tentang siklus air. Nah, kita belajar tentang siklus air. Sebelum Ibu jelaskan tentang siklus air, Ibu harus menjelaskan terlebih dulu tujuan pembelajaran kita itu untuk apa belajar siklus air. Yang pertama, kalian harus mampu menyebutkan 4 tahapan siklus air secara benar. Yang kedua, kalian harus mampu membuat definisi tahapan-tahapan siklus air. Yang berikutnya, kalian mampu
menganalisis apa saja tindakan manusia yang negatif dan positif yang bisa mempengaruhi siklus air. Kemudian kalian harus bisa membuat gambar sederhana atau diorama sederhana tentang tahapan siklus air. Sebelum kita masuk ke siklus air, perhatikan dulu Ibu punya video. Ibu punya video yang menerangkan apa itu siklus air sebelum Ibu jelaskan. Halo sobat pelajar. Oke, sekarang perhatikan semua. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui, air Oke, perhatikan. dari kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci. Nah, ini manfaat-manfaat air ya. Tahu nggak sobat pelajar, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Nah, pernah tidak kita kehabisan air? Atau Tidak. Perhatikan, kenapa jadi air itu tidak pernah habis? penjelasannya? Perhatikan biar tahu apa saja siklus-siklus air. Boleh sambil dicatat? Boleh sambil didengarkan, sambil dicatat, boleh. Silahkan sambil dicatat, Ibu jelaskan kembali apa itu siklus air. Nah, siklus air atau disebut juga siklus hidrologi adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Proses ya, proses itu perputaran air dengan perubahan air yang mana dia nanti dari atmosfer ke bentuk semula. Ini siklus air. Berikutnya, ini tahapannya. Ini tahapan siklus air secara sederhana. Perhatikan sambil dicatat boleh. Yang pertama evaporasi atau transpirasi. Yang kedua itu kondensasi. Yang ketiga presipitasi. Dan yang keempat infiltrasi. Apakah tahapan-tahapan ini? Nah, sekarang evaporasi atau transpirasi. Ini, proses penguapan air di laut, sungai, dan danau akibat dari panas matahari. Pada proses ini terjadi perubahan zat cair menjadi gas yang airnya tadi di sungai, di laut, karena saking panasnya cahaya matahari, dia naik ke udara, yang tadi zat cair menjadi gas, itu berkumpul di atmosfer. Berkumpul di udara jadi satu. Nah, berkumpulnya itu namanya kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair yang kita kenal dengan istilah pengembunan. Mengembun air tadi naik ke udara jadi gas, dia mengembun, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada kondensasi ini terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi air akan berkumpul, dia membentuk awan. Ternyata awan itu adalah kumpulan uap air yang ada di udara, membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh, artinya dia sudah terlalu penuh, terlalu berat. Kemudian tahapan berikutnya, kalau dia sudah berkumpul menjadi awan hitam, ada namanya presipitasi. Tahapan berikutnya, karena terlalu banyak air yang berkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk ditampung oleh awan tadi. Kemudian ia jatuh sebagai hujan. Berikutnya, terakhir, ini tahapan yang sederhana ya, ada 4.
Terakhir itu infiltrasi, merupakan proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Infiltrasi dapat terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi, sehingga air dapat masuk ke dalam tanah yang lebih dalam. Saat awan tadi berat, dia turun membentuk air, turunnya kemana? Ke tanah. Kemudian semakin dalam, air yang ada di tanah ini berproses lagi. Ada yang airnya ke sungai, ada yang ke laut, kemudian berproses lagi, siklusnya terus menerus. Itulah yang disebut dengan, iya pintar, itu yang disebut dengan siklus air. Paham? Ada berapa prosesnya? Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga, yang keempat infiltrasi. Oke. Nah, ini tahapannya. Nih perhatikan gambarnya. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Oleh karena itu air tidak bisa habis karena dia prosesnya terus menerus. Berikutnya ada kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keberlangsungan siklus air. Membuat daerah resapan air ini yang dampaknya positif kegiatan manusianya. Membuat resapan air, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, menjaga kelestarian pohon, tidak mencemari lingkungan, menggunakan air secukupnya, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan produk yang ramah lingkungan, serta mendaur ulang sampah. Ada juga kegiatan manusia yang berdampak negatif. Menebang pohon di hutan. Membuat apa? Akhirnya aliran air tidak teratur. Kemudian bisa terjadi apalagi longsor, apalagi air itu tidak ada tempat penampungannya. Karena di pohon itu terdapat akar untuk menampung air, tempat unsur hara air. Berikutnya pencemaran air laut oleh tumpahan minyak. Kan bisa berpengaruh tuh pada air yang tadi jernih, jadinya airnya jadi airnya menjadi berbahaya karena tumpahan minyak. Pembangunan daerah perkotaan yang mengakibatkan menyempitnya lahan hijau, hilang hutan kita karena ini daerah perkotaan yang semakin luas, gedung yang semakin besar, mencakar langit, itu berhubungan dengan lahan hijau yang selalu pohonnya ditebang dan lain sebagainya. Membuang limbah sembarangan ke sungai, berlebihan menggunakan bahan sekali pakai, kemudian membakar hutan, menggunakan zat kimia seperti pestisida yang tidak ramah lingkungan, serta membuang sampah sembarangan. Ini akibat yang kegiatan manusia ini dampaknya sangat negatif terhadap keberlangsungan air. Ayo kita. Siklus air adalah proses perputaran air dengan kembali ke bumi, laut sungai menguap, itu evaporasi, lalu membentuk air meresap, itu infiltrasi. Itulah tahapan siklus air di bumi. Oke, sekarang Ibu ingin bagikan kelompok nih. Ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan warna kesukaan. Punya warna kesukaan? Ya dong. Harus, hidup itu harus tidak ada orang yang tidak suka dengan warna. Ibu punya 5 warna. Ada warna merah, ada warna putih, ada warna biru, ada warna hijau, dan warna kuning.
Ibu punya kelompok, ibu punya warna yang nanti kalian bisa mengelompokkan sesuai warna kesukaan kalian. Udah siap? Siap. Sekarang kelompok merah. Silakan kelompok merah, bawa bukunya, duduk di sebelah sini. Ayo, berdiri yang kelompok merah. Kemudian kelompok putih. Ini, silakan siapa yang punya kesukaan warna putih. Kemudian kelompok biru. Ayo, silakan membentuk kelompok. Ayo bawa bukunya, buku dan alat tulisnya, berdiri sayang. Kelompok hijau. Oke, kelompok hijau. Terakhir kelompok kuning. Nanti 2 orang itu membuat gambar siklus sederhana. Ini nanti digunting, kemudian tempelkan tahapan siklus airnya yang ada di lingkaran ini. Kemudian tuliskan mana evaporasi, kondensasi, infiltrasi, dan presipitasi. Ya, dalam kelompok 2 orang mengerjakan ini. Kemudian nih. Nah, 2 orang menuliskan tahapan dan definisinya. Tahapannya apa? Pengertian atau definisinya seperti apa? Ya, ini tahapannya ada berapa tahapan? 4. Ada 4. Kemudian ada tindakan negatif dan positif yang dapat mempengaruhi keberlangsungan siklus air. Oke, ini Bu bagikan per kelompok. Ini kelompok. Nanti tulis ya nama kelompoknya apa tadi? Kelompok apa di sini? Ya, ambil dulu nak. Oke. Nih. Nah, Ibu punya contoh gambarnya seperti ini. Ya, silakan disusun sesuai dengan tahapannya. Oke. Ini ada? Ya, boleh. Tahapan yang pertama apa nih? Ini tahapan keseluruhan disebut tahapan apa? Evaporasi. Hah? Enggak. Lihat gambarnya yang dia jatuh ke ini. Nah, jatuh menuju permukaan bumi. Berarti apa ini? Iya, ini tahapan apa? Siklus air. Iya, pintar. Ya. Oke, yang rapi ya, mengguntingnya yang rapi. Kalau sudah digunting, kalian tempelkan di karton. Ini juga boleh tempelkan nanti di karton. Ini siklus yang keseluruhan disebut apa? Siklus apa? Kalau ini semua nih ada 4 tahapannya, berarti dia tahapan siklus air ya. Ini kalau misalkan dia ada air jatuh dari awan, yang mana? Berarti siklusnya apa namanya? Presipitasi. Nah, baru nanti kamu tuliskan ini definisinya di sini. Nah, sesuai dengan dia tahapannya seperti apa. Ya. Ya. Ini tahapan apa? Keseluruhan tahapan apa namanya? Tahapan siklus air. Iya, nanti kamu jelaskan apa itu siklus air. Ada berapa tahapannya? Ada 4. Yang pertama tahapan apa ini? Tahapan siklus air. Kemudian tahapan apa? Air yang jatuh dari awan. Air yang jatuh, awan tadi yang terlalu berat kemudian jatuh jadi air hujan disebut apa tahapannya? Oke, kemudian tahapan apa? Kondensasi, kemudian tahapannya evaporasi dan transpirasi. Transpirasi itu air yang apa? Air dari penguapan dari tumbuhan. Oke, terima kasih untuk kelompok apa?
Biru, kita beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Silakan duduk. Sekarang Ibu punya soal, silakan dikerjakan masing-masing. Nih. Kerjakan. Tulis ya. Kerjakan sesuai apa yang sudah kalian pelajari. Silakan ditulis sesuai dengan yang kalian ketahui yang sudah kalian pelajari hari ini. Bukunya ke. Oke. Tahu kan airnya berasal dari mana? Iya, air sungai dan laut yang Iya, kita harus menghemat air. Ada yang ingin ditanyakan untuk pelajaran hari ini? Sudah paham tentang siklus air? Oh, hari ini kita sudah belajar tentang siklus air. Ada berapa tahap? Tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua. Apa? Kondensasi. Tahapan yang ketiga. Iya, tahapan keempat. Iya, ada tidak tindakan manusia yang mempengaruhi keberlangsungan siklus air? Ada? Ada tahapan positif dan tahapan negatifnya. Kita harus menghemat air agar air kita tetap terjaga kebersihannya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan semangat, dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, silakan Rapli pimpin baca doa pulang. Oke. Bukunya silakan dibereskan. Iya. Duduk yang rapi, kita baca doa pulang. Yo, duduk yang rapi dulu. Baca doa, angkat tangannya. Yuk, Rapli silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri ilalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Rabbi aujidni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihah tarda'u wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Duduk, silakan. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang juga.
Semoga selamat sampai rumah, jangan bermain di mana-mana. Paham semua? Oke, terima kasih.